Salam. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di dalam surga, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang luar biasa hari ke hari selalu memperhatikan kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberi damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami melewati firman Tuhan ini supaya kami dibangun dan dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendasari firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini menjadi orang arif di masa sukar. Ada 3 hal yang perlu kita pahami bagaimana supaya kita menjadi orang arif. Yang pertama, pada bagian firman Tuhan ini katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dikatakan. Berarti pada bagian ini memperhatikan diri atau mengoreksi diri atau melihat, merenungkan bagaimana cara hidup diri sendiri. Kita bukan melihat orang lain dulu, tetapi kita melihat diri kita sendiri. Seperti apa kita hidup dalam situasi yang sukar ini, atau situasi pandemi ini, atau situasi yang sulit ini, supaya kita tahu cara hidup yang benar, cara hidup yang baik. Maka kita perlu mengoreksi diri. Maka kita perlu merenungkan, apa yang aku lakukan hari ke hari, bagaimana kehidupan aku hari ke hari, supaya kita tahu cara hidup. Dikatakan cara hidup yang arif atau cara hidup yang cerdas, cara hidup yang bijaksana. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana, menjadi orang yang arif, menjadi orang cerdas di masa-masa sukar ini, di masa sulit ini. Karena banyak orang di masa saat ini, orang mengatakan keadaan ekonomi yang sulit, situasi yang sulit, kadang-kadang keluar sulit, mau bekerja sulit dan bekerja sulit. Tetapi bagaimana kita belajar cerdas situasi yang sekarang ini? Maka dikatakan perhatikanlah hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita dalam keadaan situasi sekarang ini mengoreksi, melihat kepada diri kita sendiri, sebagaimana kita hidup. Maka kalau kita mengoreksi, kita melihat diri kita sendiri dan kita memperhatikan diri sendiri, maka kita akan tahu bagaimana kita hidup yang baik atau hidup yang cerdas atau hidup yang arif itu. Maka dikatakan ayat yang ke-6 dikatakan di dalam Efesus pasal 5 yang ke-6 itu dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Artinya di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kadang-kadang ada orang mengatakan, kadang-kadang berjualan sulit, mari kita mencari kesana kemari mungkin pesugihan, atau mencari nasihat-nasihat dari orang-orang pintar yang dianggap orang-orang pintar atau paranormal. Atau kita sendiri, orang katakan, ngapain Tuhan-Tuhan? Tidak perlu Tuhan-Tuhan lagi. Nah, nyatanya sekalipun kita berdoa masih sukar, masih sulit, tetapi itu adalah dikatakan ayat ini, janganlah kamu disesatkan orang-orang yang berkata-kata yang hampa. Ayat ini mengatakan, jangan disesatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan diri kita, apa kita tersesat atau tidak, atau kita hidup yang benar atau tidak, atau hidup yang baik atau tidak. Sebab kalau kita tidak hidup yang benar, kita di tengah-tengah kesulitan ini akan makin sulit. Tetapi kalau kita hidup yang cerdas atau yang arif atau yang bijaksana, maka di situ kita akan memperoleh pertolongan, ada kelegaan, ada
Yang kedua dikatakan firman Tuhan ini di ayat yang ke-16 katakan. Ayat ke-16 ini mengatakan demikian. Dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, dikatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat 16 ini bukan berarti hari itu jahat, tetapi bukan hari ke hari ini situasi ini jahat, tetapi ini dikatakan hari ini adalah hari jahat. Pergunakanlah waktu, karena di masa sulit ini kesukaran yang ada di hari-hari ini. Jadi kesukaran itu adalah digambarkan dengan satu kejahatan, satu masalah, satu persoalan. Tetapi perhatikanlah, karena situasi hari ini kalau kita tidak menggunakan waktu, dikatakan menggunakan waktu hari ke hari, maka persoalan akan terjadi. Tetapi gunakan waktu. Orang yang arif, orang yang bijaksana, di masa yang sukar itu, di masa yang sulit, dia gunakan hari ke hari, tidak mengenal putus asa, dia berusaha. Kalau ekonomi yang sulit, kita harus bekerja dengan bijaksana. Situasi yang sulit saat ini, kita harus tidak bisa bepergian dengan begitu saja. Kita juga harus menggunakan waktu dengan benar, dengan baik. Dan juga saat ini ekonomi yang sulit, kita menggunakan dikatakan keuangan. Keuangan juga secara bijaksana. Itu dikatakan pada bagian ini, gunakanlah waktu, gunakanlah segalanya dengan bijaksana. Sebab kalau kita tidak menggunakan hari ke hari kehidupan cara hidup bijaksana, maka kita akan mengalami banyak kesulitan. Kita akan mengalami banyak masalah. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita menggunakan hidup kita hari ke hari secara bijaksana, secara pergunakan waktu. Sebab hari ke hari kita harus tahu apa yang kita sudah lakukan hari ini. Bagaimana hidup kita hari ini, kita harus tahu. Jangan kita menjadi seperti orang dikatakan orang yang bebal. Orang yang bebal kadang-kadang sudah dikasih tahu, tetapi dia masih menjalankan maunya sendiri. Bukan dia belajar hidup yang benar, bukan belajar hidup yang berkenan di mata Tuhan, bukan belajar menggunakan keuangan dengan benar, dengan baik. Tetapi firman Tuhan ini katakan, gunakanlah hari-hari seperti ini, cara hidup yang arif. Jangan seperti orang yang bebal, orang yang. Sebab kalau tidak kita menggunakan keuangan dengan baik, situasi yang sulit, maka dikatakan kita itu adalah orang yang bebal, orang yang bodoh, orang yang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita menggunakan waktu, menggunakan segalanya dengan bijaksana. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengajar kepada kita pada bagian ayat yang ke-7 bagian C. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dikatakan. Roh di sini adalah roh yang besar, artinya penuh dengan roh Allah. Artinya hari ke hari situasi yang sulit ini, yang sukar ini, kita harus belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang bijaksana, sekalipun orang mengatakan, ngapain kamu percaya Tuhan? Ngapain kamu menyandarkan diri kepada Tuhan? Nyatanya masih sukar, masih sulit. Tetapi di sini dikatakan, pergunakanlah hidupmu memiliki hubungan dengan roh Allah, supaya hikmat Allah, kuasa Allah, penyertaan Tuhan itu ada pada Bapak Ibu dan kepada kita semua. Amin. Amin. Sebab Tuhan mengajar kepada saya dan Bapak Ibu untuk pada ayat ke-17 ini dikatakan mempergunakan waktu kita memiliki hubungan yang intim atau yang dekat dengan Tuhan. Artinya tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan yang dekat, kita tidak akan bisa menjadi hidup bijaksana, tidak akan bisa menjadi orang yang arif seperti dikatakan ayat 15. Tetapi pada bagian ayat 15 ini mengajar kita untuk menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Sebab Allah ingin di tengah-tengah yang sulit, di tengah-tengah yang sukar, Allah ingin memberkati kita, supaya kita dapat membedakan situasi yang sukar ini. Kita dapat membedakan bahwa penyertaan Tuhan tetap ada pada kita, sehingga kita tidak hanya sekedar mengeluh dan kecewa dengan keadaan, atau kita melihat hari ke hari seolah-olah hari ke hari itu
tiada kesempatan bagi kita untuk hidup yang benar atau hidup yang baik, atau tiada masa depan bagi kita. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, yang selalu membangun hubungan di dalam Tuhan, hari esok ada masa depan bagi kita. Amin. Sebab Allah beserta kita. Allah punya rancangan bagi setiap orang percaya. Allah punya rancangan yang indah di masa depan kita bagi orang yang hidup, yang arif, dikatakan. Maka yang ketiga ini dikatakan, bangunlah hubungan dengan Roh Allah, sebab Allah akan menyertai. Hikmat Allah akan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi kehidupan di masa yang sukar ini, sehingga hidup kita berkenan di mata Tuhan. Dan masalah persoalan yang kita hadapi baik secara dunia dan rohani, kita dapat lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami muliakan, jadikanlah seluruh jemaat menjadi orang yang bijaksana dan arif, supaya di masa-masa yang sukar ini mereka adalah orang-orang yang siap menghadapi keadaan. Mereka tidak kecewa dengan keadaan. Mereka tidak kecewa dengan lingkungan. Mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Mereka tidak kecewa dengan keluarga. Mereka tidak kecewa dengan pekerjaan. Tetapi mereka hidup berkemenangan. Biarlah mulai hari ini mereka menjadi orang yang arif dan bijaksana. Dan Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.